berbagai warna, matahari indah saat tenggelam. Rumah boleh saja sederhana, yang penting harus bersih luar dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Di video kali ini aku itu mau masak-masak dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Ini aktivitas aku di siang menjelang sore hari ya. Jadi seperti yang sudah kalian lihat tadi, aku itu lagi goreng ayam, dan di sebelahnya di panci yang kecil sana aku lagi tumis sayur. Itu ada sawi putih yang aku campur sedikit sama sawi gitu ya. Karena memang sawi itu tinggal sedikit banget. Jadi yaudah aku campurin aja. Aku yakin sih kalau bikin-bikin sayuran itu kalian udah jago lah ya, nggak perlulah kayaknya aku terlalu menjelaskan. Nah, untuk ayamnya di sini tuh aku mau bikin ayam sambal ya teman-teman. Tapi ayamnya itu aku potong kecil-kecil, dikarenakan memang kalau di rumah itu kalau ayam itu lebih suka potongannya itu kecil-kecil. Apalagi kalau Pak suami ya, Pak suami itu kalau misalnya ayam itu dagingnya itu masih kayak lembek, Pak suami itu nggak mau makan. Nah, di sini aku mau lanjut goreng jengkol ya teman-teman. Ini tuh jengkol ada aku nemu di kulkas, keselip-selip gitu ya, ada 5 biji. Jadi ya udah di sini aku potong-potong kecil-kecil, terus langsung aku goreng aja buat temen ayamnya. Karena memang udah nggak ada temennya gitu ya untuk ayamnya. Rencananya sih ayamnya aja ya mau aku sambal, cuman karena nemu jengkol ya udah aku kasih aja untuk jengkol ini sebagai temennya si ayam. Di sini aku itu masak menunya kayak gini aja ya, menu yang super simple. Dikarenakan aku tuh masaknya itu juga buru-buru ya. Niatnya sih tadi nggak pengen di record, cuman rasanya itu sayang aja gitu ya kalau misalnya nggak di record. Jadi ya udahlah, di sini aku tetap putusin buat record. Ya walaupun di sini aku juga buru-buru ya, makanya juga kayak tripodnya itu nggak terlalu aku pindah-pindahin karena itu ya yang bikin repot kalau misalnya kita bikin video yang kayak pindah-pindahin tripod. Nah itu yang terkadang bikin semuanya itu jadi lama. Jangan lupa untuk sambalnya ini dikasih garam sama micin ya. Oh iya, kalau aku misalnya itu nyambel, cabenya itu sebelum aku tumis itu udah aku rebus dan aku blender ya teman-teman. Aku rebusnya sih sebentar aja untuk menghilangkan bau langunya, dan aroma sambalnya juga menurut aku jadi jauh lebih enak. Oke deh teman-teman, sambil kalian ngikutin aku mau sapa-sapa kalian dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini, dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Aku juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu hadir dan mensupport aku. Jika berkenan boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Nah, inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dilanjut setelah masak-masak seperti biasa, jangan lupa dielap-elap ya. Di sini juga kalau untuk percikan minyak sih nggak terlalu banyak. Jadi ya udah aku lap-lapnya kayak gini aja. Setelah selesai masak-masak, aku juga lanjut buat nyuci-nyuci piring ya, karena memang piring itu udah lumayan numpuk. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya aku itu nyuci piring itu masih lesehan, dan juga nyuci piringnya itu cuman sekali dalam sehari. Karena memang kalau misalnya untuk nyuci piring berulang-ulang kali gitu, kadang tuh mager ya teman-teman, karena memang aku kan nyuci piringnya itu masih lesehan kayak gini, jadi terkadang tuh suka berasa ribet aja. Jadi kalau misalnya aku tuh nyuci piring ya, itu pokoknya cuman sehari sekali. Terkadang ya pagi, terkadang ya sore, tergantung aja sih keadaan piringnya. Maaf ya teman-teman jika di suara dubbing aku ini kedengaran suara anak-anak yang ikutan dubbing. Ya seperti biasa, aku itu dubbing sambil nemenin anak-anak main, dan sekarang anak-anak itu lagi kayak belajar ngomong gitu. Jadi kalau misalnya aku itu ngomong, mereka itu juga ikut-ikutan nyaut. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mereka itu aku ngomong, mereka juga ikutan ngomong ya, walaupun nggak tahu sih apa yang diomongin. Semoga deh ya kalian itu tetap enjoy.
Untuk cucian piring aku kali ini, aku itu nggak videokan secara keseluruhan ya, takutnya juga kalian bosen kalau kelamaan ngeliat aku nyuci piring. Jadi ya udah aku skip aja untuk video nyuci piringnya. Oke, setelah selesai aku nyuci piring tadi, aku dilanjut ya beraktivitas lagi, yaitu ngangkatin jemuran pakaian. Karena memang ini tuh udah bener-bener kering banget ya. Sekarang cuaca di tempat aku itu bener-bener panas banget teman-teman. Jadi pakaian itu bener-bener cepat banget keringnya. Terkadang itu sih setengah hari gitu ya, atau tengah hari gitu pakaian itu udah pada kering. Cuman terkadang ya malas aja buat ngangkatnya, ya terpaksa juga ditungguin sampai sore. Dilanjut lagi ke aktivitas yang berikutnya. Jadi sekarang itu kan cuaca itu lagi panas banget, kalian bisa lihat sendiri ya itu. Jadi semua tumbuhan atau tanaman-tanaman aku itu pada layu-layu semuanya. Alhasil aku itu berinisiatif buat mindahin semua tanaman aku ini ke tempat yang sedikit lebih sejuk ya, nggak terlalu parah terkena matahari, supaya mereka itu nggak terlalu berlebihan gitu layunya. Karena sayang aja ya teman-teman kalau misalnya tanaman-tanaman ini mati karena layu, padahal ini tuh udah disiram-siram gitu ya teman-teman, tetap aja mereka itu kayak udah mau mati, udah layu gitu. Makanya juga di sini aku pindahin ya, biar lebih enak juga nyiramnya kan deket. Kalau misalnya jauh di depan sana itu terkadang tuh agak mager juga buat nyiramnya. Kalau misalnya di bagian sini kan nggak terlalu parah banget ya terkena matahari, memang sih terkena juga, cuman nggak terlalu parah-parah banget. Dan ini juga untuk cabai yang di samping rumah aku. Seperti yang kalian tahu kan aku ada tanaman cabai, itu semuanya udah aku langsir, udah aku angkat dan aku pindahin ke bagian sini. Dan aku tuh tata-tata aja di sini ya. Asal-asalan aja sih aku itu menatanya supaya cabenya ini tidak terlalu terkena panas yang berlebihan. Kalau di sini kan panas itu nggak terlalu dari pagi sampai sore banget. Jadi ya udahlah, di sini aja aku pindahin cabenya dan aku tata-tata seadanya aja. Mana cabenya ini tuh tinggi-tinggi banget, jadi agak susah gitu ya teman-teman buat menatanya. Dimana-mana nyangkut gitu ya daun cabenya, kayak daun cabai yang ini tuh ada nyangkut di daun pisang, dikarenakan memang cabenya itu bener-bener tinggi banget ya. Jadi ya udahlah ya teman-teman, dimaklumin aja lah kalau misalnya penataannya itu nggak rapi. Ya walaupun di sini tuh jadi kelihatan lebih semak gitu ya, jadi nggak kelihatan luas lagi di sini, nggak apa-apa daripada cabai aku ini mati. Kalau misalnya cabai aku ini mati, aku itu akan kesusahan banget ya teman-teman, karena memang di rumah itu nggak ada stok cabai. Ya memang cabai yang inilah yang aku harapin. Sebenarnya beraktivitas di saat cuaca yang seperti ini tuh benar-benar menguras tenaga banget ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi gitu, kalau misalnya nggak aku yang ngerjain ini, siapa lagi? Kalau aku nunggu Pak suami, itu bakalan susah banget cari waktunya, karena harus nunggu Pak suami libur dulu. Terkadang kalau misalnya pulang kerja buat mindah-mindahin kayak gini, pasti Pak suami itu capek. Jadi aku tuh nggak tega ya, makanya ya udahlah di sini aku paksa-paksain aja buat mindah-mindahin cabai ini sendiri. Setelah aku pindahin cabenya dan udah aku tata seadanya, aku juga lanjut ya buat siramin cabenya ya, supaya cabenya itu jadi lebih seger ya teman-teman. Kalau misalnya cabenya itu nggak terlalu terkena panas, dia juga nggak terlalu cepat kering gitu ya untuk tanahnya. Oke, di sini aku juga salin nih, aku juga isi air untuk embernya, dikarenakan embernya itu udah kosong airnya. Jadi ya udah di sini aku mau angkatin aja airnya ini keluar ya, lumayan berat, cuman nggak apa-apa lah ya, sesuai lah tenaga aku yang besar dengan badan aku yang besar. Kepengennya sih untuk selanjutnya itu kalau untuk tanaman cabai akan ditanam di daerah sini aja, supaya bagian rumah aku sebelah sana itu tidak terlihat banyak banget tanaman, karena memang tanah di bagian sini ini tuh jauh lebih subur gitu ya teman-teman, dikarenakan ini tuh bekas rawa yang ditimbun sama Pak suami. Oke, setelah selesai nyusun-nyusun tadi percabean, jadi di sini aku juga mau lanjut buat nyapu-nyapu nih teman-teman. Aku tuh mau nyapu-nyapu dikarenakan memang sampahnya itu udah lumayan banyak banget ya teman-teman. Dan sebelum aku nyapu, aku tuh guyur dulu untuk tanahnya itu supaya debunya itu nggak terlalu banyak banget. Gimana teman-teman keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah sama panas banget kayak di tempat aku? Boleh ya untuk tulis di kolom komentar. Dan ini pas aku lagi nyapu-nyapu, Pak suami itu pulang kerja dong, dan Pak suami bilang,
kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin aja kamu pindahin, kata pak suami untuk cabenya. Aku bilang, ya kamu nggak ngasih tahu, aku bilang kayak gitu sama pak suami. Makanya itu ya pak suami untung aja nggak marah ya. Aku sih sebenarnya tadi agak was-was juga kalau misalnya pak suami itu marah kalau aku pindahin batang cabenya, tapi ternyata pak suami itu nggak marah, alhamdulillah. Setelah aku itu nyapu yang di belakang rumah, di samping rumah ya, maksudnya sampai ke belakang tadi, aku juga nyapu nih untuk halaman aku. Ini tuh bener-bener parah banget ya teman-teman, debunya, belum lagi juga sampahnya. Mungkin dikarenakan cuaca yang bener-bener panas banget ya, jadi daun-daun dari batang rambutan itu tuh bener-bener banyak banget yang berjatuhan, yang berguguran. Alhasil beginilah penampakan halaman aku, bener-bener kotor banget ya teman-teman. Ini aja ya sebenarnya baru selesai aku sapu aja, ini halaman itu udah mulai kotor lagi, banyak lagi dedaunan yang berjatuhan. Cuman ya mau gimana lagi ya teman-teman, itu adalah resiko kalau misalnya kita itu punya tanaman di halaman rumah. Jadi mau gimana pun juga tetap juga harus dibersihin. Sebenarnya sore ini tuh pak suami tuh ngajak keluar ya teman-teman. Pak suami ngajak aku buat jalan-jalan sore, ngajak anak-anak. Cuman aku tolak aja dikarenakan memang kerjaan aku ini lagi banyak ya. Kata pak suami, tumben banget, kata pak suami kayak gitu. Aku bilang iyalah, orang mata aku tuh udah nggak enak memandang, aku bilang. Untuk nyapu-nyapu ini juga tidak aku videokan secara keseluruhan ya teman-teman, dikarenakan di halaman aku itu bener-bener panas dan pengambilan gambarnya tuh jadi terlihat nggak bagus gitu teman-teman. Alhasil aku nggak videoin pas di tentang yang panas-panas di sana, aku videoin di tempat yang udah lumayan sejuk gini ya, supaya lebih jelas gitu gambarnya. Kalau misalnya di tengah panas itu aku videoin, terkadang malah kayak nggak jelas gitu. Terus juga pencahayaannya atau fokus dari handphone ini tuh juga benar-benar kayak kacau. Alhasil gambarnya tuh benar-benar nggak jelas dan nggak bagus banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, betapa banyaknya ini daun rambutan yang aku sapu ini, bener-bener banyak banget ya. Padahal ya kalau untuk halaman itu hampir setiap hari disapu ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan bosan kalau misalnya ngelihat aku sering banget nyapu halaman, dikarenakan memang ya hampir setiap hari lah aku itu nyapu halaman. Ya memang begitulah setiap hari pekerjaan aku ya di rumah ini. Karena memang kalau misalnya satu hari aja nggak nyapu halaman, otomatis halamannya itu udah kayak halaman rumah hantu. Jadi mau gimana lagi ya teman-teman, capek nggak capek tetap juga harus dibersihin. Karena kalau misalnya rumah kita itu bersih, halaman kita bersih, hati kita itu menjadi tenang ya. Karena memang ya teman-teman, rumah yang nyaman itu bukan yang bersih di dalam aja, tapi juga bersih di luarnya. Jangan kita itu cuman rajin bersih-bersih di dalam rumah, tapi giliran di luar rumah kita itu mager, ya sama aja bohong ya teman-teman. Rumah itu benar-benar harus dibersihkan luar dan dalam. Setuju nggak? Oke deh, di sini aku lanjut ya buat bakarin sampah yang sudah aku sapu tadi. Aku mau langsung bakar aja biar nggak ditiupin angin. Oh ya teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di detik ini, dan yang sudah mengorbankan kuotanya untuk menonton videoku yang sangat sederhana. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.